Hai teman-teman, Dinda di sini. Di video kali ini kita akan membahas atau mengenal lebih luas tentang bopeng. Jadi kita akan membahas di sini apa itu bopeng, apa saja penyebabnya, jenis-jenisnya seperti apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Mari kita kenali dulu apa itu bopeng. Bopeng ini merupakan bentuk lubang-lubang atau cekungan pada kulit. Hal ini terjadi karena terdapat kerusakan kulit di bagian dalam. Penyebab dari timbulnya bopeng ini bisa jadi karena kebiasaan memencet atau menggaruk jerawat sehingga pecah. Jika hal ini dilakukan, akibatnya kelenjar minyak pada lapisan dalam kulit pecah dan menimbulkan luka yang bisa disebut jaringan parut. Jaringan ini akan menarik kulit lapisan atas hingga timbul bekas cekungan. Atau bisa jadi karena penggunaan make up tebal saat sedang berjerawat. Make up yang tebal dapat menyumbat pori-pori yang membuat semakin meradang. Dan mengenal jenis-jenis bopeng, kita bahas yang pertama dulu. Ini bopeng yang jenisnya rolling scar. Penyebab bopeng jenis ini adalah jerawat yang meradang dalam waktu lama namun dibiarkan begitu saja sehingga terjadi kerusakan di bawah permukaan kulit. Ciri-cirinya berbentuk parutan yang dangkal, bergelombang dan lebar, dan teksturnya yang keras jika disentuh. Cara mengatasinya dengan menggunakan dua laser. Yang pertama laser ablatif yang tujuannya memproduksi kulit baru yang lebih lembut dengan mengangkat sedikit kulit di sekitar scar. Yang kedua, laser non-ablatif yang tujuannya merangsang produksi kolagen untuk memperbaiki area yang bermasalah. Efek samping yang terjadi, kulit menjadi terbakar, merah hingga gosong selama 1-2 minggu. Setelahnya, biarkan kulit mengelupas dengan sendirinya. Jika dikelupas dengan sengaja, akan beresiko terjadi luka baru dan infeksi. Laser cukup aman dilakukan selama operator laser adalah dokter yang terlatih. Yang kedua, boxer scar. Ini penyebabnya karena jerawat menghancurkan kolagen dan menghilangkan jaringan kulit. Akibatnya, area kulit tidak mempunyai tumpuan dan masuk ke arah dalam. Ciri-cirinya bundar atau opal, dasar yang lebar, mirip bekas cacar air. Untuk cara mengatasinya, pertama bisa melakukan laser resurfacing yang tujuannya membantu mengurangi keriput, noda akibat penuaan, dan bekas jerawat di wajah. Bisa menggunakan microneedling yang tujuannya membantu mengatasi berbagai masalah kulit dengan merangsang produksi kolagen. Atau yang ketiga dapat melakukan dermal filler yang tujuannya menyamarkan garis halus di wajah, meratakan tekstur dan menghaluskan kulit hingga menghilangkan bekas luka. Efek samping yang terjadi pada dermal filler, kulit menjadi membengkak atau terjadi pembengkakan, kemerahan, nyeri, gatal, dan infeksi. Oleh karena itu penting agar tidak sembarangan melakukan prosedur kecantikan ini. Yang ketiga, ice pick scar. Penyebabnya karena jerawat yang meradang hebat berkumpul sehingga memiliki ukuran dan jumlahnya yang banyak dan merata. Ciri-ciri mirip lubang yang dalam dan sempit, tergolong paling susah dihilangkan untuk jenis ini. Cara mengatasinya dengan melakukan punch out excision yang tujuannya membuat tekstur kulit menjadi lembut. Bekas luka akan dipotong dan ditutup dengan steri-strip atau jahitan. Keempat, hipertrofi atau keloid. Ini penyebabnya karena kelebihan produksi kolagen. Luka pada jaringan parut ini mengalami peradangan berlebihan dan membentuk nodula yang padat berisi. Ciri-cirinya membentuk gumpalan yang padat berisi, sering muncul di punggung, dada, bagian leher, dan juga wajah. Cara mengatasinya dengan suntikan steroid yang tujuannya mengurangi pembengkakan, meredakan peradangan atau inflamasi. Penting agar tidak sembarangan melakukan prosedur ini agar tidak menimbulkan efek samping yang berlebih. Kelima, hipopigmentasi. Ini penyebabnya karena kurangnya pigmen melanin, yaitu zat alami pemberi warna kulit. Ciri-cirinya cenderung berwarna merah muda dan sering dialami oleh orang yang warna kulitnya gelap. Untuk cara mengatasinya bisa dengan pemberian obat oles yang tujuannya melembabkan sekaligus mempercepat proses penyembuhan sesuai kondisi tertentu. Bisa juga dengan terapi laser yang tujuannya merangsang produksi sel-sel kulit baru untuk menggantikan sel-sel kulit yang rusak, atau dengan semisal peeling yang tujuannya agar lapisan kulit akan terkelupas dan tergantikan dengan sel kulit baru yang lebih sehat. Ini mengoleskan larutan kimia ke area kulit yang mengalami hipopigmentasi. Hipopigmentasi ini dapat disebabkan oleh berbagai macam kondisi yang didiagnosanya membutuhkan pemeriksaan yang tepat, dan juga tidak semua penanganan bisa dilakukan dengan obat yang dijual bebas. Jadi ada beberapa kondisi bahkan membutuhkan terapi yang cukup rumit. Keenam, eritema. Ini penyebabnya karena reaksi peradangan akibat paparan sinar matahari, alergi terhadap beberapa jenis zat atau obat-obatan, hingga infeksi. Ciri-cirinya kemerahan pada kulit yang sering dialami oleh mereka yang warna kulitnya lebih cerah. Cara mengatasinya menggunakan resep obat topikal dan beberapa perawatan kulit lainnya sesuai kondisi tertentu.
atau menggunakan laser dan cahaya berbasis perawatan yang selektif menargetkan hemoglobin, seperti argon dan pulsat DYE laser. Yang ketujuh, hiperpigmentasi. Ini penyebabnya karena peradangan yang membuat kulit memproduksi melanin dalam jumlah yang berlebih. Ciri-cirinya timbullah tanda merah atau gelap yang tertinggal setelah upaya penghilangan jerawat. Cara mengatasinya dengan menggunakan sunscreen atau resep dari dokter. Selain beberapa cara yang disebutkan aku tadi, di sini kalian juga bisa mengatasi bopeng dengan menggunakan krim yang diresepkan dokter atau krim yang memiliki kandungan seperti asam salisilat, karena si asam salisilat ini membantu membersihkan pori-pori dan kemerahan di kulit. Bahan ini disebut sebagai salah satu bahan paling efektif untuk mengatasi segala hal yang berhubungan dengan jerawat. Kedua, kalian bisa menggunakan retinoid, karena retinoid ini dapat mempercepat regenerasi sel dan memperbaiki tekstur kulit. Namun bahan ini akan membuat kulit sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari, jadi disarankan untuk menggunakan tabir surya. Ketiga, menggunakan kandungan asam alpha hidroksid, karena ini dapat menyingkirkan sel kulit mati dan mencegah pori-pori tersumbat. Bahan ini umumnya ditulis dengan alpha hidroksi asid atau AHA dan dapat digunakan untuk semua jenis bekas jerawat. Yang keempat, dapat menggunakan kandungan asam laktat, karena ini dapat menghilangkan lapisan sel kulit mati dan memperbaiki tekstur kulit. Namun bisa menimbulkan hiperpigmentasi. Jadi sebelum menggunakannya, ada baiknya jika tes produk tersebut di bagian kulit lain sebelum diaplikasikan ke wajah. Selain cara mengatasi bopeng, ada hal-hal juga yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya bopeng pada wajah. Yang pertama itu kita harus hindari paparan sinar matahari secara langsung. Gunakan sunscreen atau sunblock sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Hindari memegang atau memencet jerawat. Cuci muka sehari 2 kali. Hindari sering mencuci muka karena dapat memperparah iritasi kulit. Dan hindari makanan yang dapat memicu jerawat seperti makanan pedas, gorengan, olahan susu, minuman soda, kue, dan soda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.